Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Kisah Nyata Masuk Alam Gaib Bertemu Raja Jin. Halo bro, kalian pernah berpikir tentang alam gaib itu seperti apa? Sama ataukah beda dengan alam nyata manusia seperti pada umumnya? Kalau pernah berpikir seperti itu, berarti kita sama. Oke, sedikit pengalaman yang saya alami ini mungkin bisa memberi sedikit bayangan dan seperti apa jin itu. Tapi mohon maaf karena mungkin tidak akan panjang lebar, karena saya juga tidak mengetahui secara mendalam akan hal ini. Saya sebenarnya takut, akan tetapi saya juga penasaran. Saat itu saya bersama seorang teman yang pada intinya sering melakukan tirakat atau lelaku dengan berpuasa atau wirid dengan bacaan khusus, dengan niat khusus. Di sisi lain, kami juga sering mendatangi tempat yang dibilang angker, bukan apa-apa, hanya ingin tahu seperti apa rasa energi atau aura, bukan aura kasih tentunya. Hehehe. Nah, setelah itu saya sering diajarkan teman saya tentang ilmu untuk menembus alam gaib atau alam lain, dari melihat jin penunggu gedung rumah, bahkan masjid. Lain waktu saya diajak untuk mengetahui apa isi sebuah pusaka, dalam hal ini keris yang berasal dari Cilacap, dan kami pun mencoba konsentrasi. Dan ternyata kami berhasil mengetahui apa isi atau orang menyebut hodam dari keris itu. Mungkin kalian akan berpikir bisa melihat mereka secara gamblang seperti kita melihat dengan mata normal. Ternyata tidak. Terlihat tetapi hanya samar, dan menurut saya seperti alam mimpi. Saya dan teman berinisiatif mendatangi sebuah tempat yang dianggap keramat dan angker, yaitu Sendang Senjoyo di Salatiga. Karena menurut teman saya itu, di tempat itu ada sebuah kerajaan gaib, dan dia ingin mengajak saya bertamasya ke tempat tersebut. Pertama saya diajak kungkum atau berendam di sendang itu, dan saya tidak kuat karena begitu dingin di tengah malam itu. Akhirnya kami sepakat pindah tempat, lalu kami berdua pun bersiap bersemedi, dan saya dikasih doa khusus. Sayang, saya pun lupa bagaimana doa itu, karena kejadian ini sekitar tahun 2010 lalu. Kami pun mulai pejamkan mata sambil membaca doa yang tadi. Setelah waktu berlalu beberapa saat, saya mulai melihat sekelebat makhluk halus berbagai wujud, dari pocong, kunti, dan lain-lain. Tujuan mereka, ya mengganggu. Tapi kami tidak menghiraukan semua itu, karena mungkin itu semua awal dari cobaan yang harus kami lalui. Tak lama kemudian, saya seperti ada dorongan atau bantuan dari teman saya itu untuk keluar menjelajah alam gaib. Apa ini yang dinamakan Raga Sukma? Yes, tapi anehnya saya seolah bisa melihat diri sendiri, dan setelah kami masuk ke alam tersebut, kami berubah wujud. Saya seolah menggunakan pakaian kerajaan Jawa zaman dahulu, layaknya seorang prajurit kerajaan, dan teman saya berwujud seperti Syekh. Kita pun ingin memulai perjalanan, tapi sebelum melangkah terlalu jauh, kami mendengar seperti alunan musik dari gamelan Jawa yang merdu. Suara yang tadinya terdengar pelan, mulai semakin dekat dan jelas. Begitu kaget, saya melihat sebuah rombongan yang seperti memikul sesuatu dan berjalan ke arah kami berdua. Rombongan itu semakin dekat dan sampai tepat di depan kami. Kami berdua duduk bersila sambil melihat ke rombongan itu.
Mereka pun berwujud seperti makhluk manusia pada umumnya, dengan atribut kerajaan. Akan tetapi kekurangan saya memang belum bisa menembus atau melihat gamblang dari wajah mereka. Mereka memikul sesuatu layaknya singgasana seorang raja. Ya, raja jin di tempat itu. Raja itu turun dari singgasana dan berjalan pelan menghampiri kami sambil diiringi musik gamelan yang merdu itu. Sang raja pun berdiri di depan kami dan bertanya. Ketika mulai ngobrol, suara gamelan itu berhenti. Ya, dia bertanya kepada saya, "Kamu siapa?" "Aku raja di tempat ini." Dengan santai menjawab, "Saya bukan siapa-siapa dan saya cuma ingin melihat tempat ini." Raja pun seperti heran. Dia bertanya lagi, "Terus tujuan kesini apa? Apa yang kamu minta dariku?" Saya masih bisa berpikir nih, kalau saya meminta kepada raja tersebut, bisa-bisa saya tersesat dan bersekutu dengannya. Itu sangat tidak boleh dan dilarang oleh Tuhan. Jawaban kami pun, "Saya hanya ingin melihat tempat Anda dan saya tidak mau meminta kepada Anda. Saya hanya meminta kepada Tuhan saya, bukan dengan bangsa Anda." Sang raja itu pun langsung berbalik badan sambil meninggalkan kami, dan diiringi musik gamelan, kembali dia naik singgasana, dan rombongan itu perlahan menjauh. Kami bangkit dan mulai berjalan melihat situasi alam di alam itu, seperti layaknya hutan dengan pohon besar dan lebat. Seperti ada jalan, dan itu menuju keraton atau kerajaan gaib itu. Kami sepakat untuk mendatangi keraton itu, dan wah, kok mewah sekali ya. Banyak warna emas di kerajaan itu. Tunggu, ada seorang entah panglima atau apa nyebutnya dia, menawarkan harta benda dan tahta di alam tersebut. Saya dan teman diajak untuk berkelahi, dan siapa yang menang akan mendapat harta dan tahta. Wah, menarik. Tapi saya seperti mendapat bisikan untuk tetap tenang, dan jangan sampai terbujuk oleh ajakan yang menyesatkan. Oke, kami berdua menolak, dan seketika kami kembali ke alam nyata manusia sambil bercerita apa yang sudah kami lalui tadi. Mengesankan, guys. Itu hanya sekelumit pengalaman yang saya alami ketika mulai belajar hal-hal gaib. Jika kalian ingin belajar hal gaib atau keilmuan, harus berguru ya. Jangan sampai otodidak atau belajar dari internet. Bisa gila. Demikian sahabat cerita nyata Reborn, sebuah kisah nyata masuk alam gaib bertemu Raja Jin. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.